Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional Dunia, yakni Ustadz Robi, dan yang saya hormati teman-teman Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2023. Saya Mumtazah Khairatul Maghfirah akan mempresentasikan tentang negara Jepang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak geografis negara Jepang. Jadi, negara Jepang itu terletak di Asia Timur, di sebelah timur benua Asia, dan negara ini terdiri dari rangkaian pulau yang membentang sepanjang Samudra Pasifik. Jadi, Jepang ini terdiri dari beberapa pulau yang membentang sepanjang Samudra Pasifik. Kemudian, negara Jepang itu di sebelah barat dibatasi dengan Laut Jepang, kemudian di sebelah timur itu batasnya adalah Samudra Pasifik. Dan pulau-pulau utama negara Jepang yaitu ada Pulau Honshu, kemudian ada Pulau Hokkaido, ada Pulau Honshu, dan juga ada Pulau Shikoku. Kemudian selanjutnya adalah kondisi penduduk negara Jepang. Jadi populasi penduduk negara Jepang itu sangat menurun. Kemudian penuaan penduduk Jepang juga tinggi. Ada 29% lebih penduduknya yang sudah berumur di atas 65 tahun. Jadi penuaan di negara Jepang itu lumayan tinggi, dan migrasinya juga terbatas karena memang populasi penduduk di negara Jepang itu menurun. Kemudian kondisi budaya di negara Jepang, di antaranya ada budaya Hanami. Budaya Hanami ini merupakan budaya melihat bunga sakura. Jadi kebiasaan atau tradisi orang Jepang di sini ada yang namanya Hanami, yaitu melihat bunga sakura. Ketika bunga sakura itu bermekaran, maka itu dinamakan tradisi Hanami. Kemudian ada Gion Matsuri dan juga ada Osogatsu. Osogatsu ini tahun baru. Jadi tahun baru di negara Jepang itu namanya Osogatsu. Dan juga ada Bon Odori. Bon Odori ini memperingati leluhur. Jadi Bon Odori ini hari di mana memperingati leluhur masyarakat Jepang. Selanjutnya ekonomi. Di Jepang ini merupakan pemimpin dunia. Ekonomi di Jepang ini merupakan pemimpin dunia dalam industri manufaktur dan teknologi, terutama di sektor otomotif, elektronik, dan robotika. Jadi Jepang ini merupakan pemimpin ekonomi dalam sektor teknologi, kemudian dalam sektor otomotif, elektronik, dan juga robotika. Selanjutnya ada kondisi politik. Jepang di sini menganut sistem monarki konstitusional dengan parlemen sebagai lembaga legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Kemudian Kaisar Jepang ini berperan sebagai simbol negara tanpa kekuasaan politik sesuai dengan konstitusi pasca Perang Dunia II. Kemudian ada hubungan kerjasama. Jadi hubungan kerjasama di Jepang itu ada kerjasama ekonomi dan perdagangan, kemudian ada kerjasama
keamanan dan pertahanan, ada kerjasama teknologi dan inovasi, kemudian ada kerjasama pembangunan dan bantuan luar negeri, kerjasama budaya dan pendidikan, kemudian ada kerjasama ASEAN dan negara Asia Tenggara, kemudian ada kerjasama dengan Cina dan Korea Selatan, dan kerjasama peran Jepang dalam organisasi internasional. Kemudian ada sumber daya alam. Sumber daya alam di negara Jepang itu perikanan. Di laut, hasil lautnya itu ada yang paling utama di negara Jepang itu ada ikan tuna dan salmon. Jadi ikan tuna dan salmon itu merupakan sumber daya alam yang termasuk besar di negara Jepang. Kemudian ada tenaga panas bumi dan juga ada bahan tambang dan mineral. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.